Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara. Pernahkah kita berpikir bahwa sosok yang selama ini disebut sebagai Satrio Piningit mungkin sebenarnya tidak berada jauh dari kehidupan kita? Mungkin selama ini kita membayangkan Satrio Piningit sebagai seseorang yang akan muncul dengan tanda-tanda besar, muncul di tengah keramaian, dikenal oleh banyak orang, memiliki kekuasaan, atau bahkan datang dengan sesuatu yang membuat seluruh dunia langsung menyadari siapa dirinya. Tetapi, bagaimana jika kenyataannya tidak seperti itu? Bagaimana jika seseorang yang disebut-sebut sebagai Satrio Piningit justru hidup sederhana, berjalan di tengah masyarakat biasa, tidak mencari popularitas, tidak mengejar jabatan, tidak sibuk memperkenalkan dirinya sebagai orang yang istimewa? Dan yang paling menarik, bagaimana jika ia sebenarnya ada di sekitar kita? Bukan berarti kita bisa menunjuk seseorang lalu mengatakan dialah Satrio Piningit. Pembahasan kali ini bukan untuk menuduh atau memastikan identitas seseorang. Kita akan melihatnya sebagai sebuah refleksi budaya dan spiritual berdasarkan gambaran Satrio Piningit dalam tradisi dan cerita masyarakat Jawa. Tetapi tentang memahami karakter manusia seperti apa yang sedang ditunggu oleh zaman. Kata piningit memiliki makna yang berkaitan dengan sesuatu yang disembunyikan atau tidak menonjolkan diri. Karena itulah, secara simbolis, sosok Satrio Piningit bukanlah gambaran seseorang yang setiap hari berteriak, "Akulah pemimpin yang akan menyelamatkan bangsa." Justru dengan sebaliknya, ia digambarkan sebagai sosok yang tidak sibuk mencari pengakuan. Ia tidak membutuhkan panggung untuk merasa berharga, tidak membutuhkan banyak orang untuk memuji dirinya, dan mungkin disinilah letak paradoksnya. Semakin seseorang ingin dikenal sebagai tokoh besar, semakin sulit membayangkan dirinya sebagai sosok yang piningit. Sebaliknya, seseorang yang benar-benar memiliki kualitas kepemimpinan mungkin justru tidak terlalu sibuk mengatakan bahwa dirinya seorang pemimpin. Ia bekerja, belajar, ia membantu, ia menjaga prinsip, dan ia membiarkan waktu yang akan membuktikan dirinya. Lalu muncul pertanyaan, mungkinkah Satrio Piningit ada di sekitar kita? Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan utama. Apakah Satrio Piningit mungkin ada di sekitar kita? Secara faktual, kita tidak mempunyai dasar untuk memastikan identitas seseorang sebagai seorang Satrio Piningit. Tetapi secara simbolis, pertanyaan ini menarik untuk direnungkan. Karena ada di sekitar kita tidak selalu berarti seseorang yang sedang berdiri di depan kita. Bisa saja maknanya adalah bahwa karakter yang selama ini kita cari sebenarnya sudah mulai muncul di tengah-tengah masyarakat. Mungkin dalam bentuk anak muda yang memilih hidup sederhana, mungkin dalam bentuk seseorang yang berani berkata jujur ketika semua orang memilih diam. Mungkin dalam bentuk orang pekerja biasa yang tetap memegang prinsip meskipun tidak ada yang melihat. Atau mungkin seseorang yang mempunyai kemampuan besar tetapi memilih menggunakannya untuk membantu orang lain daripada mengejar popularitas. Inilah yang paling menarik. Kita sering mencari sosok yang terlalu besar dengan melihat penampilannya. Padahal karakter seorang justru terlihat dari cara ia bersikap ketika tidak ada yang memperhatikan. Jika kita berbicara secara simbolis tentang karakter Satrio Piningit, salah satu sifat yang menarik adalah tidak terlalu membutuhkan pengakuan.
Di zaman media sosial seperti sekarang ini, hampir semua orang bisa membangun citra. Seseorang bisa terlihat hebat hanya dengan memilih foto yang tepat, bisa terlihat kaya dengan latar belakang yang tepat, bisa terlihat pintar dengan kata-kata yang tepat. Bahkan, seseorang bisa terlihat bijaksana hanya dengan membuat kutipan yang indah, tetapi kehidupan sebenarnya berbeda ketika karakter seseorang terlihat ketika tidak ada kamera, ketika tidak ada penonton, dan ketika tidak ada orang yang memberikan tepuk tangan. Sosok yang benar-benar kuat mungkin tidak terlalu sibuk menunjukkan bahwa dirinya kuat. Ia tidak perlu menjelaskan setiap kebaikannya, tidak perlu mengumumkan setiap pengorbanannya, dan karena ia merasa bahwa melakukan sesuatu yang benar sudah lebih dari cukup. Satrio Piningit sangat tenang di tengah kekacauan. Ciri berikutnya adalah sebuah ketenangan. Bukan berarti seseorang tidak pernah marah, bukan berarti seseorang tidak pernah takut, tetapi ia mampu mengendalikan dirinya ketika keadaan menjadi sulit. Bayangkan seseorang yang berada dalam tekanan, orang lain panik, orang lain sedang menyalahkan, orang lain mencari siapa yang harus dijadikan kambing hitam. Tetapi Satrio Piningit justru berkata, "Tenang dulu, kita pikirkan jalan keluarnya." Kalimat sederhana seperti itulah sebenarnya menunjukkan kualitas kepemimpinan, karena pemimpin sejati bukan hanya orang yang mampu berbicara ketika keadaan tenang. Pemimpin terlihat ketika keadaan sedang kacau balau. Dalam konteks Satrio Piningit, ketenangan bisa dipahami sebagai simbol kedalaman batin, tidak mudah terbawa emosi, tidak mudah diprovokasi, dan tidak mudah berubah hanya karena tekanan dari lingkungan. Kita sering mengira seseorang yang akan menjadi pemimpin pasti sejak awal mengejar kekuasaan, padahal itu belum tentu. Ada orang yang mengejar jabatan karena ingin dihormati, ada yang mengejar kekayaan karena ingin dipandang tinggi, dan ada pula yang mengejar popularitas karena ingin dikenal. Namun, ada jenis manusia yang berbeda. Ia mungkin mempunyai kemampuan untuk berada di depan, tetapi tidak haus berada di depan. Jika dipercaya, ia menjalankan tanggung jawab. Jika tidak dipercaya, ia tetap bekerja, karena orientasinya bukan sekedar kedudukan. Orientasinya adalah sebuah kemanfaatan. Dan mungkin inilah salah satu pelajaran terbesar dari konsep Satrio Piningit. Kepemimpinan yang sebenarnya tidak selalu dimulai dari kursi kekuasaan. Kadang dimulai dari kemampuan mengendalikan diri sendiri. Jika sosok seperti ini memang ada, mungkin kita justru sulit mengenalinya karena kehidupannya sederhana. Ia mungkin naik kendaraan biasa, berbicara dengan pedagang kecil, duduk bersama masyarakat, mendengarkan keluhan orang lain, tidak menjaga jarak hanya karena merasa dirinya lebih tinggi. Karena seseorang yang benar-benar memahami masyarakat tidak cukup hanya membaca laporan. Ia harus memahami kehidupan manusia, bagaimana rasanya mencari nafkah, bagaimana rasanya menghadapi kesulitan, dan bagaimana rasanya ketika kebutuhan hidup meningkat sementara pendapatan tidak saling bertambah, dan bagaimana rasanya menjadi rakyat biasa yang hanya ingin hidup tenang dan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Maka, jika kita menggunakan Satrio Piningit sebagai simbol, mungkin sosok yang ditunggu bukanlah manusia yang jauh dari rakyat, justru seseorang yang mengerti kehidupan rakyat dari dekat. Satrio Piningit mempunyai prinsip. Zaman dapat berubah, tren dapat berubah, orang-orang dapat berubah, tetapi seseorang yang mempunyai prinsip
tidak mudah berubah hanya karena keadaan. Hari ini dipuji, dia tidak terbang. Besok dihina, dia tidak runtuh. Hari ini mendapatkan keuntungan, dia tetap berhati-hati. Besok mengalami kerugian, dia tidak kehilangan arah. Inilah bentuk kekuatan yang sering tidak terlihat, dan mungkin karena itulah sosok seperti ini mudah terlewatkan. Kita hidup di zaman yang mempunyai sesuatu yang spektakuler. Kita ingin melihat sesuatu yang besar, padahal perubahan besar sering dimulai dari manusia yang konsisten melakukan hal kecil. Ada kemungkinan bahwa selama ini kita terlalu fokus mencari siapa Satrio Piningit, padahal pertanyaan yang lebih penting, seperti apa manusia yang layak menjadi pemimpin di zaman yang penuh dengan perubahan. Karena ketika kita hanya sibuk mencari satu nama, kita bisa kehilangan pesan. Kita bisa terjebak pada ramalan, kita bisa mudah percaya pada orang yang mengaku-ngaku. Padahal yang lebih penting adalah melihat tindakan nyatanya. Apakah dia jujur? Apakah dia bertanggung jawab? Apakah dia mampu mengendalikan dirinya? Apakah dia menghormati manusia lain? Apakah dia menggunakan kemampuan untuk kepentingan bersama? Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekedar melihat siapa yang mengaku sebagai seorang Satrio Piningit. Satrio Piningit benar-benar ada, mungkin kita tidak menyadarinya. Inilah bagian yang paling menarik. Jika kita kembali ke makna Piningit, maka sangat mungkin bahwa sosok yang tersembunyi tidak akan datang dengan papan nama, tidak akan datang dengan tulisan, "Saya adalah Satrio Piningit." Tidak seperti itu. Bisa jadi justru masyarakat baru menyadari seseorang memiliki pengaruh besar setelah perjalanan hidupnya membuktikan sesuatu. Secara sering menunjukkan bahwa orang yang awalnya dianggap biasa saja kemudian menjadi sangat penting. Tetapi kita juga harus berhati-hati. Ini bukan berarti setiap orang sederhana adalah Satrio Piningit, dan bukan berarti orang yang tenang pasti memiliki takdir tertentu. Tidak ada cara ilmiah untuk memastikan hal tersebut. Karena itulah, mari kita tempatkan kisah Satrio Piningit sebagai bagian dari refleksi budaya, spiritual, dan simbolik, bukan sebagai alasan untuk menuduh seseorang. Mungkin Satrio Piningit adalah sebuah pesan. Sahabat Satu Nusantara, mungkin ada pesan yang jauh lebih dalam. Mungkin Satrio Piningit bukan hanya tentang satu manusia. Mungkin ia adalah simbol harapan. Harapan bahwa di tengah zaman yang penuh dengan kebisingan, masih ada manusia yang tenang. Di tengah banyaknya kepentingan, masih ada manusia yang memiliki prinsip. Di tengah persaingan, masih ada manusia yang mau membantu. Di tengah orang-orang yang mengejar popularitas, masih ada manusia yang memilih bekerja dalam diam. Dan mungkin orang-orang seperti itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa. Bukan sekedar manusia yang pandai berbicara, tetapi manusia yang mampu bertanggung jawab. Bukan sekedar manusia yang ingin memimpin, tetapi manusia yang mampu melayani. Bukan sekedar manusia yang ingin dihormati, tetapi manusia yang mampu menghormati orang lain. Jadi, apakah Satrio Piningit benar-benar ada di sekitar kita? Jawabannya tidak bisa kita pastikan. Kita tidak boleh sembarangan menunjuk seseorang sebagai Satrio Piningit hanya berdasarkan dugaan atau sebuah cerita. Tetapi satu hal yang bisa kita renungkan, mungkin sosok yang selama ini kita tunggu bukan sesuatu yang harus kita cari dengan tergesa-gesa. Mungkin waktu yang akan memperlihatkannya, mungkin tindakan yang akan membuktikannya, dan mungkin sebelum kita bertanya di mana Satrio Piningit, kita perlu bertanya kepada diri sendiri,
Apakah nilai-nilai yang diharapkan dari Satrio Piningit sudah mulai kita hidupkan dari dalam diri kita sendiri? Karena sebuah bangsa tidak hanya membutuhkan satu sosok besar, bangsa membutuhkan jutaan manusia yang jujur, jutaan manusia yang bertanggung jawab, jutaan manusia yang tidak mudah diadu domba, jutaan manusia yang mencintai tanah air, dan jika suatu hari memang muncul seseorang yang membawa perubahan besar, semoga masyarakat mampu mengenalinya bukan karena sensasi, bukan karena pengakuan, tetapi karena karya, keteladanan, dan manfaat nyata yang diberikan kepada sesama. Sahabat satu Nusantara, jangan terlalu cepat percaya kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai Satrio Piningit, tetapi jangan pula berhenti berharap akan hadirnya pemimpin yang baik, karena harapan adalah bagian dari perjalanan sebuah bangsa, dan mungkin Satrio Piningit bukan sedang jauh dari kita, mungkin yang selama ini kita tunggu sedang menjalani kehidupannya dalam diam. Ia belajar, bekerja, mengamati, menunggu waktu yang tepat, atau mungkin yang lebih penting lagi, sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tetap berpikir jernih, tetap menjaga hati, tetap mencintai Nusantara, dan tetap jangan mudah percaya pada klaim apapun tanpa bukti. Sampai bertemu kembali di video Satu Nusantara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Nusantara, satu harapan, satu persaudaraan, dan satu Indonesia.